يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita di pagi ini untuk dapat berkumpul bersama di masjid ini, bersama-sama mempelajari apa yang dapat kita pelajari dari syariat Islam yang mulia ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini di zaman sekarang ada salah satu penyakit yang menjalar di tengah-tengah masyarakat, yang mana syariat Islam telah mengingatkannya dari semenjak 14 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir." Mereka bertanya kepadamu tentang al-khamr, tentang khamr dan al-maisir, perjudian. Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalamnya terdapat dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, al-maisir, perjudian, al-ansab, yaitu persembahan untuk berhala, wal azlam, pelemparan anak panah untuk menentukan nasib, rijsum min amali syaitan fajtanibu, itu merupakan bagian dari amalan syaitan, maka jauhilah. Dan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini sayangnya tidak didengarkan oleh banyak dari kaum muslimin, hingga sesuatu yang amat menyedihkan. Bahkan kita di Bogor ini, salah satu kecamatan di Bogor Selatan itu menjadi kecamatan yang perputaran judi online itu terbesar se-Indonesia. Rekor yang sangat luar biasa. Berarti di kota yang mayoritasnya kaum muslimin, ternyata judi ini menjadi sesuatu yang biasa dilakukan. Padahal efeknya itu sangat-sangat mengerikan. Bahkan salah satu negara bagian di Amerika, mereka pernah melegalkan perjudian kalau tidak salah di tahun 1979. Di tahun 1988 mereka melakukan penelitian. Ternyata efek negatif dari dilegalkannya perjudian tersebut, praktek-praktek kriminal itu meningkat lebih dari 100% di daerah itu dalam rentan waktu 9 tahun. Baik pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, segalanya. Terlihat efeknya yang sangat luar biasa. Dan perjudian ini, dia nggak aja menghancurkan dirinya sendiri. Tapi orang yang terkena perjudian ini, dia menghancurkan dirinya, keluarganya, kawan-kawannya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena judi.
Dahulu judi itu hanya di dunia offline. Sekarang dunia online pun dengan mudah orang berjudi. Tinggal klik, dia masuk dalam perjudian. Kasusnya banyak. Ada yang sampai dia menipu kawannya. Saya kenal ada satu orang di salah satu komunitas, itu orang yang paling terkenal amanah, paling terkenal baik. Sampai orang-orang mengatakan kalau punya uang mau nyimpen di mana bingung, simpen di si fulan. Udah paling amanah di antara yang lain. Terkena dia virus judi online ini. Kemudian dari judi online biasanya merembet ke pinjaman online. Dia ajak kawan-kawannya berinvestasi. Padahal investasinya investasi bodong. Dia bikin laporan keuangan rapi sekali. Padahal semuanya fiktif. Tuh kawannya ada yang kena 1 miliar, ada yang kena 100 juta. Itu yang kena 100, mungkin 50 juta. Mereka itu yang, itulah tabungan mereka, dan mereka lihat si fulan ini karena paling amanah, percaya dia titipkan uangnya di si fulan tersebut. Sampai akhirnya terbongkar di mana-mana pinjamannya, karena terjerat judi online merambat kepada pinjaman online. Kemudian saya pernah juga bertemu dengan salah satu anak, bukan disebut anak lagi, tapi karena belum menikah, usianya di bawah 30 tahun, mungkin 27, 26. Orang yang terkenal paling baik di dalam keluarganya. Sopan. Tidak pernah kemana-mana. Artinya bukan orang, zaman sekarang sering disebutnya orang bergajulan, kan? Orang baik, anak baik disebut. Terkena judi online ini. Keluarganya habis uang miliaran. Bukan sedikit, miliaran. Sampai ayahnya dipasang ring sekalipun, itu tidak merubah karakter dia dengan judi itu. Sudah kecanduan. Berbicara dengannya, tidak ada raut muka bersalah sama sekali. Maka keluarganya itu udah kebingungan. Semua sudah dijual, pinjaman di mana-mana. Karena untuk membebaskan anaknya dari pinjaman online, efek dari judi online. Dan terus terulang. Tidak ada raut muka bersalah. Maka virus judi ini lebih ganas dari narkoba sebetulnya. Lebih ganas dari narkoba. Dan kalau kita lihat, memang dia membuat seseorang ketagihan. Dan itu efek yang akan timbul dari perjudian. Sampai dia habis apapun gak masalah. Ada salah satu pusat perjudian di dunia itu kan di Amerika, di Las Vegas itu. Mereka banyak tempat perjudian di sana itu. Bayangkan, saking tahunya mereka itu pasti untung. Mereka itu memberikan fasilitas untuk orang-orang yang bisa disebut bukan miliarder lagi ya, triliuner mungkin. Itu fasilitas jet pribadi khusus untuk menjemput mereka. Penginapan gratis, sampai makan dan lain sebagainya, hanya untuk mengundang mereka berjudi. Limusin yang siap menjemput mereka di bandara khusus, jet pribadi yang disediakan. Ada satu dokumentasi yang menceritakan tentang parahnya perjudian di dunia. Salah satu YouTuber disebutnya ya, di Saudi Arabia. Dia lihat efek daripada perjudian itu. Diundang orang-orang kaya tersebut datang untuk berjudi. Kalau enggak yakin pasti menang, pasti untung, apakah mungkin semua itu dikeluarkan? Enggak mungkin. Dan pusat atau tempat pegadaian terbanyak di Amerika itu adanya di Las Vegas. Karena orang itu dia ketika kalah, dia gadaikan jam tangannya. Dia gadaikan kacamatanya. Sampai dia gadaikan jaketnya, tasnya, semuanya. Dan perjudian di sana itu dari nominal besar sampai nominal terkecil. Bahkan sampai $10 pun ada. Ente punya $1 berjudi. Punya $0,5 berjudi. Tidak dibiarkan seseorang itu
untuk tersisa darinya uang sedikit. Dan banyak gelandangan yang tinggal di sana, di kolong-kolong jembatan itu banyak efek daripada perjudian. Di kita menjalar virus tersebut. Tempat khususnya nggak ada. Kalau di Malaysia masih ada. Di Malaysia, di daerah yang pegunungan itu apa namanya? Genting kalau nggak salah ya. Ya, itu khusus ada tempat perjudian. Tapi dilarang, orang Melayu tidak boleh. Yang ras Melayu nggak boleh masuk. Ras lain boleh. Walaupun dia pemilik paspor Malaysia. Kalau orang Indonesia boleh masuk juga. Orang Malaysia yang Melayu nggak boleh masuk. Mereka melegalkan di tempat khusus. Di Indonesia dulu ada, sekarang mungkin nggak ada tempat khusus. Tetapi perjudian itu menjalar. Masuk dunia online. Tinggal klik. Itu menyedihkan. Saya punya kawan, salah satu pengelola gedung di Jakarta, ada satpam yang dia itu sampai bercerai dengan istrinya. Rumahnya itu habis perabotan di dalamnya dijual untuk judi online. Sertifikat digadaikan. Dan ketika dia dapat gaji, waktu itu di salah satu bulan dia dapat gaji, itu full gajinya dimasukkan ke deposit judi online. Enggak kapok. Istrinya sudah minggat, keluarganya hancur, rumahnya hilang, dan itu tidak membuat dirinya apa? Kapok. Itulah candu daripada perjudian. Jangan pernah mencoba. Masalahnya adalah sekarang kalau mau jujur, banyak aspek dalam kehidupan itu perjudian berlanjut di dalamnya. Tapi orang nggak ngeh bahwa itu judi. Bahkan kadangkala orang tua mendidik anaknya, mengajak anaknya untuk berjudi. Dengan nama lain permainan. Lihat ke tempat permainan anak. Mereka ambil koin, memasukkan koin ke dalam satu tempat. Kemudian mereka bermain jepit boneka. Kalau bonekanya dapat, dengan modal 1.000, dengan modal 5.000, dia dapat boneka yang harganya mungkin 100.000, 50.000. Apakah itu sesuatu yang dibolehkan? Itu judi. Tapi tidak dianggap sebagai perjudian. Dan orang tua membei anaknya, melatih anaknya sejak kecil untuk bermain judi. Lihat di tempat-tempat permainan. Kalau dulu ada namanya time zone dan nggak tahu sekarang banyak lah. Mereka membeli koin. Koin mereka pakai untuk permainan. Untuk mendapatkan kupon yang banyak. Kemudian kupon tersebut ditukarkan. Untuk mendapatkan sesuatu. Dengan modal 10.000 dia bisa dapat barang 100.000. Ini perjudian. Lihat di warung-warung. Sampai ke kampung-kampung. Pasti ada yang namanya lotre. Ada. Menggantung di warung-warung. Masukkan, bayar sekian, dia bisa mengundi. Di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah itu biasanya di depan suka ada tukang dagang yang punya permainan-permainan tertentu. Yang di dalamnya mengandung perjudian. Dengan lempar bola dapat hadiah apa? Ini dibiarkan. Anak-anak kecil bermain di antara mereka. Tidak lepas dari perjudian. Mereka main tebak kelereng. Berapa? 10. Salah. 9 diambil milik dia. Yang menang mengambil kelereng kawannya. Bermain gambar juga sama. Banyak permainan yang ada di tengah-tengah kita, anak-anak, perjudian. Bahkan perlombaan-perlombaan. Di sekolah sering pertandingan antar kelas, patungan setiap kelas. Bayar 50.000 uang pendaftaran. Terkumpul dari 20 kelas 1 juta. Nanti juara 1 dapat 700.000, juara 2 dapat 200.000, 100.000 buat beli bola. Ini apa? Perjudian. 17 Agustus lomba-lomba. Banyak di antara lomba itu yang mengandung unsur perjudian dengan membayarkan uang pendaftaran dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tersebut.
Kalau lomba yang mengadakannya panitia, hadiahnya dari panitia, tidak dipungut uang pendaftaran untuk perlombaan, nggak masalah. Tapi konsepnya banyak yang mengandung perjudian. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal ini perjudian. Sehingga orang yang bermain judi online dia ngerasa, salah saya apa? Orang juga main judi. Karena dianggap biasa. Bahkan ke level yang lebih besar. Banyak sekarang asuransi tijari. Asuransi itu ada dua. Ada asuransi ta'awuni, ada asuransi tijari. Asuransi ta'awuni ini dia tidak memiliki bandar. Tapi konsepnya seperti uang kas. Misalkan di dalam kelas setiap orang tabungan. Ada tabungan kasnya. Iuran. Nanti kalau ada yang sakit, dijenguk pakai uang kas itu. Ada keperluan apa pakai uang kas tersebut. Sama seperti asuransi ta'awuni ini konsepnya sama seperti BPJS Kesehatan. Dia tidak ada bandar. Pemerintah hanya sebagai pengelola saja. Walaupun ada beberapa poin yang dikritisi oleh para ulama terkait penyimpanannya, didepositkannya, dulu ada denda keterlambatannya. Tapi kalau konsepnya masuk asuransi ta'awuni, warga iuran, nanti yang sakit pakai biaya tersebut. Asuransi tijari ini ada bandarnya. Asuransi swasta itu ada bandarnya. Antum bayar per bulan. Antum bayar per keberangkatan misalkan. Mau naik kapal feri, ada bayar asuransi keselamatan. Bayar setiap orang di kapal tersebut misalkan Rp10.000. Ada 100 orang. Jika sampai di pulau berikutnya, maka si bandar untung jika sampai dalam keadaan selamat. Kita rugi, sudah bayar 10.000 nggak dapat apa-apa. Dia dapat 1 juta ketika kapal selamat. Ketika ada apa-apa, barang kita misalkan tenggelam, mobilnya tenggelam, dengan 10.000 kita bisa dapat ganti berpuluh-puluh kali lipat. Sistem perjudiannya lebih modern. Bukan dengan dadu, bukan dengan angka, bukan dengan permainan. Tapi yang dijudikan adalah kesehatan, pendidikan, keselamatan, kendaraan, dijudikan. Bahkan nyawa dijudikan. Asuransi jiwa. Jika saya meninggal, anak saya dapat waris sekian. Dia bayar preminya per bulan berapa? Kemudian meninggal. Itu tergantung usia tuh. Usia yang muda dapatnya nanti lebih besar. Usia yang tua lebih kecil. Kalau nggak mati-mati, yang untung siapa? Si bandar. Ini adalah perjudian, cuman tidak pakai dadu. Makanya kalau lihat fatwa para ulama semua mengharamkan. Asuransi tijari ini nggak ada yang menghalalkan. Menghilangkan tawakul. Inti dari perjudian itu asuransi tijari itu intinya ditanamkan rasa takut kepada masa depan. Bukan dengan jalan yang syar'i. Tapi itu daripada nanti kita nggak tahu nanti. Mending bayar sekarang. Nanti dengan bayar sekian dapat sekian. Ditakut-takuti. Padahal belum tentu juga dia hidup sampai masa yang akan datang. Asuransi ini. Jadi tiap bulan uang dia habis untuk segala jenis asuransi. Mobil diasuransikan. Lecet dikit, bawa ke tempat asuransi. Diklaim, kadang diterima, kadang ditolak. Walhasil perjudian ini udah menjalar dari A sampai Z dari kehidupan kita. Maka hindarilah perjudian tersebut. Perjudian. Perjalanan wisata saja ada asuransi. Ada asuransi. Untuk naik pesawat, ada bayar. Tapi ada yang pilihan, ada yang kewajiban. Jadi antum nggak bisa ngelak lagi itu ada. Artinya dia sudah include di dalam harga. Tapi ada yang pilihan. Kita boleh memilih untuk tidak mengasuransikan. Bahkan yang sangat disayangkan di dalam perjalanan ibadah,
seperti umrah dan haji, itu asuransi diperintahkan untuk dilakukan. Tapi ada yang melakukan, ada yang tidak. Makanya kalau antum lihat orang memasarkan umrah itu, di situ ada tulisan tuh, include asuransi kesehatan, termasuk asuransi kesehatan. Berapa banyak sekarang orang yang pergi berangkat haji ataupun umrah, jutaan. Yang berwisata jutaan. Berapa kasus kecelakaan? Bandarnya untung besar. Bandar untung besar. Jangankan di kita, di Saudinya pun ada asuransi tersebut. Ketika antum membeli visa, sudah termasuk asuransi kesehatan. Tapi jika yang mengelolanya pemerintah, semoga saja masih masuk dalam kategori asuransi ta'awuni. Tapi kalau ada bandarnya, ini asuransi tijari, nggak boleh. Ini semua binang, subhanallah. Padahal 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir." Dosa besar. Kenapa dosa besar itu? Karena efek dari khamr dan judi ini, dosanya bukan cuma dosa khamr dan judi, tapi bisa menimbulkan efek kepada dosa-dosa yang lain. Dia seperti pangkal dari perbuatan dosa. Orang kalau sudah hilang kesadaran dengan khamr, dia membunuh, dia memperkosa, dia bertengkar. Efek dari khamr. Judi pun sama. Orang ketika sudah berjudi, kalap dia. Akhirnya dia melakukan pinjaman ribawi. Judi online masuk ke pinjaman online, kan? Karena judi dia masuk pinjaman ribawi, memerangi Allah Subhanahu wa taala. Dia menzalimi keluarganya, dia ceraikan istrinya. Efeknya luar biasa. Hancur masa depan seseorang. Berapa banyak uang yang dikorupsi karena untuk bermain judi. Jadi di dalamnya ini ada dosa yang sangat besar. Tidak hanya dosanya merupakan dosa dari amalan tersebut, tapi dosanya dapat menimbulkan dosa-dosa yang lain. Dia seperti pangkal. Maka ya ikhwah, hati-hati. Antum harus bisa mengontrol keluarga sendiri. Cek handphone anak-anak. Jangan sampai mereka termasuk orang-orang yang tanpa kita sadari bermain perjudian itu. Dicek kembali permainan anak-anak. Kalau mereka sejak kecil main, yang menang nanti dapat ini, yang kalah bayar. Ingatkan mereka bahwa itu tidak diboleh. Itu perjudian dari semenjak kecil. Sehingga mereka tahu dari semenjak kecil harus menghindari yang namanya perjudian. Ya, jangan sampai kita masuk dalam hal tersebut. Kadang nggak kita sadari. Ya. Terus antum misalkan di antara kita yang masih ada melakukan asuransi tijari, segera jauhi hal tersebut. Insyaallah Allah yang menjamin rezeki bagi antum. Kalau mau berhati-hati boleh, tetapi menempuh jalan yang dihalalkan. Nabung, bukan malah ditabung di tempat orang. Nabungnya 1 juta, kalau butuh 10 juta minta 10 juta. Nggak boleh. Nabung sendiri. Siapkan untuk pendidikan anak antum nanti. Nabung sendiri. Sisakan sesuatu yang bisa antum tinggalkan kepada keluarga antum, sehingga mereka tidak meninggal ketika antum tidak meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia. Itu disyariatkan dalam Islam. Rasulullah mengingatkan kita tentang hal tersebut. Kata Rasulullah SAW, kalian meninggalkan keluarga kalian dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, meminta-minta kepada manusia. Boleh seseorang menabung, dia beli tanah, beli apa persiapan. Kalau meninggal, keluarganya masih ada simpanan untuk hidup. Dibolehkan. Tapi ditempuh jalan-jalan yang syar'i. Jangan rasa takut tentang masa depan ini menimbulkan keinginan seseorang masuk dalam perjudian, dan itu yang diincar. Kita nih semua takut tentang masa depan. Khawatir. Kadang khawatir, takut masa depan gimana. Sesuatu yang nggak tahu, ghaib. Di celah itulah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia judi itu bermain. Menawarkan kepada kita. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah. Jangan terlalu takut tentang masa depan. Karena al-khawfu 'anil mustaqbal ini ada dua. Ada yang madhmum, ada yang mahmud. Rasa takut tentang masa depannya ada yang tercela, ada yang terpuji. Rasa takut yang terpuji adalah rasa takut seseorang tentang masa depan setelah kematian.
Rasa takut yang terpuji adalah kekhawatiran seseorang tentang masa depan di dunia, kemudian dia persiapkan persiapan yang disyariatkan di dalam Islam untuk menyambut, menabung, berinvestasi dalam yang halal. Ini rasa takut yang mahmud, yang terpuji. Rasa takut yang tercela adalah rasa takut tentang kehidupan dunia yang menyebabkan seseorang menempuh jalan-jalan yang diharamkan. Dengan perjudian, mencuri, korupsi, dan hal-hal yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang ditanamkan. Makanya para ulama menyebutkan setan itu, iblis itu, kunci paling utama yang dia miliki adalah ketika berhasil menanamkan rasa takut tentang masa depan kepada seseorang. Dan rasa takut tentang kefakiran di masa depan. Karena kalau orang sudah takut fakir, akan terhalang dari dirinya untuk mengucapkan ucapan yang hak, dia nggak berani, takut. Ya. Akan mulai untuk berdusta, karena takutnya tentang masa depan. Dan lagi tidak peduli tentang halal dan haram, karena takutnya tentang masa depan. Insya Allah kalau tidak salah nanti kajian pada maghrib hari ini atau besok ya, Ustaz Fakhrul Hindan akan bahas kalau nggak salah tentang bahaya judi. Yang bagus untuk didengarkan agar menjadi benteng bagi kita. Kota kita nih kecamatannya terbesar se-Indonesia. Ada bayangin ada berapa ribu kecamatan? Ya, ada berapa ribu kecamatan. Kecamatan Bogor Selatan tuh BTM ke bawah ke sana ya. Di Kecamatan Bogor Selatan. Jadi kalau Bogor Selatannya peringkat 1, mungkin Bogor Barat, Bogor Utara, 10 besar mau masuk ya. Iya, yang di Bogor Selatan kerjanya mungkin di Bogor Barat. Ya kan? Rumah bapaknya di Bogor Barat. Dia Bogor Utara, banyak Bogor ya. Ada berapa? 6 kecamatan kalau nggak salah. Kota Bogor, 7. Jadi kita harus hati-hati. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari perjudian. Nah, tawarannya kan antum kalau buka apapun tuh, tawaran judi itu, tawaran pinjaman online tuh, subhanallah. Nontonnya tilawatul Quran, keluar iklannya apa? Judi online. Iklannya keluarnya apa? Pinjaman online. Orang disuruh pinjam. Gimana nggak tergiur coba? Orang lagi bingung beli beras kan, cukup kirim KTP dapat uang. Minjem ke si ini afwan, minjem ke si itu afwan. Wah ini nggak pakai afwan malah ditawarin malah, tergiur dia. Tapi dia nggak pikir efek setelahnya, bunganya yang berlipat-lipat, disebutnya juga indah dengan kata bunga. Padahal di dalamnya racun, itu bukan bunga, racun. Masalahnya kadang masuk juga dalam tadi ya, subhanallahnya. Yang seperti ini, pinjaman ribawi ini kan adik kakak sama judi online, pinjaman ribawi. Dan dia masuk dalam segala aspek kehidupan. Beli motor ditawarin sekarang kan. Antum beli motor modal KTP, bisa punya motor. Mau beli mobil mewah 5 juta aja cukup. 5 juta cukup bisa langsung bawa mobil. Ya. Nggak pikir bahwa itu pinjaman ribawinya itu berkali-kali lipat, luar biasa. Mungkin motor 20 juta jatuhnya bisa jadi berapa? 30, 40. Tergantung waktunya. Dan kalau mau beli cash, disusahin. Kenapa? Karena si salesnya ketika orang beli kredit dia dapat fee-nya lebih besar. Karena dia dapat fee dari si dealer, dapat fee dari si leasingnya. Dan sekarang leasing ini masuk juga dalam dunia umroh dan haji. Leasing umroh, leasing haji. Antum mau berangkat modal KTP dan paspor, bisa langsung berangkat. Tapi setelah itu menyicil. Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kendaraan nggak lepas. Ke umroh juga, ke haji juga, subhanallah. Semua dimasukkan hal tersebut. Itu yang membuat hal yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kita. Jadi orang udah nggak judi online, pinjaman online, ada kakak tuh. Judi pinjaman ribawi itu dia setali 2 uang.
Karena orang judi ini ketagihan. Dia kalap, dia mau pinjam uang. Kata yang pinjam uang boleh, asalkan sekian persen. Nggak apa-apa, siapa tahu menang. Akhirnya seperti itu terus. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit perjudian. Intinya ya ikhwah, jangan pernah nyoba. Jangan pernah. Sekali antum mencoba, antum akan ketagihan. Dan untuk melepaskan ketagihan tersebut, bukan sesuatu yang mudah. Jangan pernah coba. Segala jenis kemaksiatan itu awalnya mencoba. Kalau udah sekali mencoba, ketagihan akan kembali. Kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Thalibul Ilm dan kita masuk dalam bab 47 ya, subbab 47. Al-amru sabi wal arba'un, siyanatul ilm, yang diberi judul oleh beliau menjaga ilmu. In ballaghta mansiban fatadzakkar anna hablal wasli ilaihi talabuka lil ilm. Jika engkau menampati suatu kedudukan, maka ketahuilah tali penghubung yang menghubungkan dirimu dengan kedudukan tersebut pada hakikatnya adalah menuntut ilmu. Seseorang bisa sampai kepada kedudukan tertentu, mansab, dia punya kedudukan, punya pangkat, itu dia bisa sampai kepada kedudukan dan pangkat tersebut karena dia menuntut ilmu, karena dia belajar. Akhirnya sampailah dia di kedudukan itu. Kalau nggak belajar, nggak bisa dia tiba-tiba sampai kepada kedudukan tersebut. Wa fa bi fadlillahi thumma bi sababi ilmika ballaghta ma ballaghta min wilayati fit ta'limi awil futya awil qada. Setelah tentunya keutamaan dari Allah dan keutamaan sebab engkau menuntut ilmu, engkau sampai kepada apa yang engkau sampai pada posisimu. Seperti menjadi pengajar, menjadi pemberi fatwa, dan menjadi qadhi di mahkamah. Seseorang bisa dia mengajar, berkhutbah, kemudian memberi fatwa. Bagaimana bisa sampai kepada posisi tersebut? Karena dia menuntut ilmu. Karena dia telah merasakan pahitnya belajar. Dia telah merasakan pahitnya belajar. Beratnya belajar. وهكذا فعات العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. Oleh sebab itu, maka berikanlah ilmu kadarnya dan haknya dan pengamalannya dan menempatkannya pada tempatnya. Memang kita tidak bisa mendapatkan kedudukan tertentu. Tentu wasilahnya bifadlillah, karena keutamaan dari Allah dan keutamaan ilmu. Maka kalau sudah sampai ke posisi tertentu, berikan ilmu itu hak. Berikan ilmu itu kedudukannya. Berikan ilmu itu kadarnya. Jangan ilmu tersebut dikesampingkan. Jangan ilmu tersebut justru dihilangkan. Jangan ilmu tersebut justru tidak digunakan. Kita sampai kepada posisi itu karena ilmu, maka kalau sudah sampai, gunakan ilmu tersebut. Manfaatkan ilmu tersebut, berikan haknya ilmu tersebut. Wahdhar maslaka man la yarjuna lillahi waqara alladhina yaj'aluna al-asas hifdhal mansib fayadhuna alsinatahum an qawlil haqqi wa yahmilahum hubbal wilayah 'ala al-majarah falzam rahimakallah al-muhafadhatu 'ala qimatika bihifdhi dinak wa 'ilmika bihifdhi dinika wa 'ilmika wa syarafi nafsika bihikmatin wa darayah wa husni siyasah. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha fir raha yahfazuka fi syiddah. Maka ketika kita sudah sampai kepada kedudukan tertentu, berikan ilmu itu haknya. Jangan sampai kita menempuh jalan orang-orang yang tidak berharap dan tidak mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia jadikan penjagaan dia terhadap kedudukan, keinginan dia untuk tetap berada pada kedudukan tertentu, menjadikan dirinya tidak memperjuangkan ilmu dan tidak mengamalkan ilmu. Bahkan menjadikan lisan-lisannya itu
terlipat, tertutup dari ucapan yang hak. Dan hal tersebut dilakukan demi untuk mempertahankan kedudukan. Udah sampai, tutup mulut dari kebenaran. Yang hak disebutkan batil, yang batil disebutkan hak. Yang penting kursi saya nggak berubah. Yang penting saya tetap pada kedudukan saya. Dan mereka akhirnya berkompromi dengan kebatilan demi mempertahankan apa? Kedudukan. Maka kita harus menjaga harga diri kita dengan menjaga apa? Agama kita, ilmu kita, kemuliaan kita. Dengan hikmah. Dengan hikmah. Dan dengan taktik yang baik. Karena siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga dirinya. Jangan sampai justru ketika sudah mendapatkan ketenaran, sudah mendapatkan kedudukan, diam dari kebatilan. Harusnya bersuara tentang kebatilan tersebut. Disebutkan ini batil. Diam. Kenapa? Nanti kalau saya sebutkan itu batil, orang nggak suka sama saya. Hilang nanti fans saya. Kalau saya sebutkan itu tidak benar, itu salah, wah nanti saya akan diturunkan dari kedudukan saya. Saya akan dijauhkan dari kedudukan saya. Bukankah dia sampai kepada ketenaran tersebut, sampai kepada kedudukan tersebut, sampai kepada pangkat tersebut? Karena dia memiliki ilmu, maka kalau sudah sampai di posisi tersebut, berikan ilmu haknya. Apa haknya ilmu itu? Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Haknya ilmu itu untuk diamalkan, halnya ilmu itu untuk disampaikan. Jangan justru kita mendapatkan kedudukan itu dengan ilmu, begitu kita dapatkan ilmu tersebut kita tutup. Kemudian kita jaga kenikmatan-kenikmatan dunia itu menjadi prioritas utama dalam hidup. Dan ini banyak yang mengalaminya. Banyak kejadian seperti ini. Dia seorang guru di sekolah, dia lihat nih kepala sekolah ini ngelipat uang. Udah bodo amat, tutup mata. Kenapa? Nanti saya diberhentikan dari sekolah. Anda bisa jadi posisi ngajar nih karena apa? Karena ilmu. Anda tahu itu salah, nasihati, bukan diam. Posisi saya mengajar ini jauh lebih penting daripada apa? Daripada memberi nasihat kepada kepala sekolah saya. Subhanallah. Sampai kedudukan di kantor, kedudukan tertentu karena ilmu. Tapi dia nggak mau menyuarakan yang hak. Jadi kedudukannya itu lebih utama. Banyak orang yang sampai kepada posisi ketenaran. Dia salah mengucapkan sesuatu. Diingatkan oleh kawannya. Dia tidak mau taraju, tidak mau menarik ucapannya. Kenapa? Nanti kalau saya tarik ucapan, saya nggak disukai oleh banyak orang. Saya dianggap tidak pintar, saya dianggap tidak cerdas. Udah aja biarin orang berada dalam kesalahan. Daripada saya harus taraju. Tahu taraju? Mengklarifikasi ucapan saya. Bahaya kalau saya klarifikasi, image saya akan turun. Grade saya di mata orang-orang tuh akan turun. Udah biarin, orang pahamnya salah nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya terlihat hebat di hadapan orang. Paling dari 1 juta yang nonton, yang tahu saya salah 10 orang. 999.990 tahunya saya benar. Prinsip seperti ini ya ikhwah, sama saja dia tidak memberikan ilmu haknya. Padahal dia bisa sampai kepada ketenaran, kedudukan, pangkat, itu karena apa? Karena ilmu. Kenapa Anda sebutkan hal ini? Karena memang kejadian nyata banyak yang seperti ini. Ketika orang sudah sampai kepada posisi keterkenalan, ketenaran, dia melakukan kesalahan, mengucapkan ucapan yang fatal, salah. Diingatkan, tidak mau klarifikasi. Tidak mau membuat pernyataan. Orang salah itu wajar, sabqul lisan. Kadang pikiran apa, di lisan keluar apa. Sesuatu yang wajar. Manusia, kullukum khata'un, khaira khata'ina tawwabun. Tapi kalau kita salah, klarifikasi. Saya salah. Video saya yang lampau itu saya salah. Video saya yang waktu itu tuh saya salah. Yang benar tuh seperti ini. Itu luar biasa. Tapi kadang-kala
orang sudah sampai kepada kedudukan tertentu tadi. Memang dari 1 juta, 10 yang tahu salah, 100 yang tahu salah, 1000 yang tahu dirinya salah. Masih ada 999.000 yang tahu dirinya dan menganggap dirinya apa? Benar. Dan ini yang sangat disayangkan banyak terjadi. Ini sangat disayangkan banyak terjadi. Saya berani mengatakan hal ini karena pengalaman pribadi sendiri. Bagaimana menghadapi hal yang serupa. Hal semacam ini. 2 kali ada hal serupa yang semacam ini. Dan tidak ada dari 2 orang yang mengklarifikasi kesalahan. Sudah dianggap sebagai angin lalu. Dan yang bikin hati terbakar itu adalah ketika antum melihat orang yang melike video tersebut. Orang yang berkomentar di video tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan fatal. Tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan fatal. Tetapi pembicaranya sudah tahu itu salah. Tetapi dia tidak mau mengklarifikasi. Itu yang bikin kadang apa? Bukan emosi, apa disebutnya? Ghirah kali ya. Lihat kok bisa-bisanya menutupi kebenaran hanya demi sebuah ketenaran. Dan ini terjadi waliyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut. Maka belajarlah untuk dapat memperjuangkan kebenaran. Ilmu berikan haknya. Berikan haknya ilmu. Kalau kita salah, saya salah. Simple. Ajarkan umat itu untuk mencintai ilmu, bukan mencintai pribadi. Bukan mengagungkan orang, tapi mengagungkan apa? Ilmu. Itu yang diajarkan para ulama. Orang itu diajarkan untuk mengagungkan apa? Ilmu. Pribadi orang bisa salah, bisa tergelincir. Sepintar apapun seseorang bisa salah. Tapi yang paling jelas, ilmu. Bukan kedudukan, bukan pangkat dan jabatan yang lebih penting. Ilmu. Karena kita bisa sampai ke tempat itu karena apa? Karena ilmu. Seperti imam misalkan. Jadi imam dalam sholat. Ketika salah keseleo, bukan berarti dia nggak hafal. Hafal. Imam Masjidil Haram saja pernah salah tidak? Pernah. Lihat kalau diingatkan, mereka langsung rubah tidak bacaannya? Langsung rubah kan? Kenapa? Karena sesuatu yang wajar salah dan orang nggak ada yang mengatakan wah ini Imam Masjidil Haram salah, enggak. Justru kagum di saat orang mau mengklarifikasi apa? Kesalahan. Mau mengklarifikasi kesalahan. Tapi itu yang sangat disayangkannya banyak tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam sholat orang alhamdulillah para ulama ketika menjadi imam, para asatidzah, para a'immah, mereka mau ketika salah mereka mau untuk diingatkan. Tapi dalam kehidupan itu jarang. Biasanya mau mengklarifikasi itu kalau sudah viral. Udah tahu orang udah ngomong semua saya salah. Tapi kalau cuma satu yang ngomong secara secara tersembunyi itu nggak akan didengar. Kenapa? Nah, bodoh amat. Tadi kembali rata-rata karena apa? Karena dari 1 juta ya paling yang tahu salah berapa. Kalau dilihat seperti itu tuh konsepnya. Jadi kalau satu kasus itu kesalahannya viral, itu ada yang klarifikasi. Tapi ketika kasus itu tidak viral, itu rata-rata menyembunyikan kesalahan. Itu yang sangat disayangkan. Yang lebih disayangkan lagi udah viral nggak mau klarifikasi, itu yang paling bahaya. Itu yang paling berbahaya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal tersebut. Wa in asbahta 'atilan min qiladatil wilayah wa hadha sabiluka walau ba'da hin fala ba'sa fa innahu 'azlu mahmadah la 'azlu madhammah wa man qassah. Kata beliau, jika suatu saat engkau akan turun dari kedudukan tersebut dan pasti kedudukan itu, pangkat itu akan ditinggalkan. Lambat laun pasti. Antum punya kedudukan apapun, suatu saat akan ditinggalkan. Pensiun kah, meninggal kah, itu pasti akan ditinggalkan. Sama dengan ketenaran. Suatu saat orang itu ada di atas, ada di bawah. Dikenal, kemudian setelah mururnya waktu, berjalannya waktu, akan tidak diingat lagi. Manusia, wajar. Sama dengan kedudukan pun seperti itu. Apalagi kedudukan lebih singkat biasanya waktunya. Orang punya kedudukan, akhirnya pensiun, waktunya pensiun dia, waktunya taqaud, turun, dia tinggalkan. Atau dia meninggal, dia akan tinggalkan.
Maka tahu kita akan meninggalkan. Nah, saat kita ada di posisi itu, manfaatkan sebaik mungkin untuk mengangkat derajat ilmu, memberikan ilmu haknya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tapi tentunya dengan cara yang hikmah. Wa minal ajib anna ba'dha man hurima qasdan kabiran min at-tawfiq la yakunu 'indahu al-iltizamu wal inabah war ruju' ila Allah illa ba'da at-taqa'un. Anehnya itu adalah banyak di antara orang itu yang tidak menyuarakan kebenaran kecuali setelah mereka pensiun justru. Setelah beres pensiun, tidak lagi menjabat satu kedudukan, baru tuh kenceng, benar-benar salah-salah. Pas dulu dia ada di kedudukan yang harusnya dia bisa bicara, punya kuasa, diem. Udah pensiun baru. Banyak di semua aspek kehidupan. Coba ngobrol sama orang-orang yang udah pensiun. Itu cerita. Wah, parah, Pak. Di dalam itu tuh begini. Bapak pas lagi di sana gimana? Saya ikut di sana. Saya bagian daripada itu. Jadi padahal dia punya kedudukan saat itu, punya pangkat, punya kuasa. Tapi dia nggak lakukan apa-apa. Ketika dia sudah turun pangkatnya, baru dia mengatakan yang benar, yang salah itu dengan berani, dengan lantang. Nah, ketika punya kedudukan, punya posisi tersebut, katakan. Bukan saat pandangan mata sudah tidak menuju lagi kepada antum-antum ngomong. Yang mau dengar juga siapa? Yang mau diperintah siapa? Udah nggak ada lagi. Fahadha wa in kana taubatuhu syar'iyyah lakin dinahu wa dinul ajaiz sawa. Ini walaupun taubatnya nih secara syariat ya, alhamdulillah dia bertobat sebelum ajal menjemput dia. Tapi ini agama dia dengan agama disebutnya al-ajaiz, orang yang punya keterbatasan, sama aja. Padahal dia tadinya punya apa? Punya power, dia bisa tuh memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dari kekuasaan tersebut. Idh yata'adda naf'uh aw waqta wilayatihi, amma waqta wilayatihi hal al-haja ila ta'addi naf'ihi fatajiduhu min a'zamin nas fujuran wa dararan aw baridul qalbi akhrasul lisan 'anil haq fa na'udzu billahi minal khudlan. Jadi kalau dia baru bersuara setelah dia pensiun dari kedudukannya, ini dia sama aja dengan orang-orang yang punya keterbatasan, terutama yang sudah sepuh ya, yang mana ya manfaat itu dari taubatnya kembali kepada dirinya sendiri. Padahal di saat dia punya kedudukan, dia punya kuasa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, yang dia dapat memberikan manfaat untuk lebih banyak orang dalam segala kedudukan. Antum misalkan bos di perusahaan, sebagai direktur di perusahaan, antum bisa misalkan membuat peraturan sholat, membuat peraturan pakaian. Antum punya kuasa tersebut. Tapi setelah antum pensiun, antum nggak bisa ngatur-ngatur orang. Misalkan. Ya. Beda-beda tentunya setiap perusahaan. Maka apapun posisi kita sekarang, dimanapun, di tempat usaha, di komplek rumah, di keluarga, kita punya kekuasaan, punya kendali, manfaatkan semaksimal mungkin untuk menegakkan syariat Islam. Buat aturan yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Antum RW misalkan di komplek, buat kajian, buat TPA, mumpung masih menjabat. Antum ketua DKM di satu masjid, buat kebijakan-kebijakan tersebut. Antum pemimpin di satu perusahaan, buat suatu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan jadi tabungan pahala ketika antum sudah tidak menempati posisi tersebut. Jangan udah selesai nggak punya apa-apa baru efeknya ke diri dia saja. Dia nggak bisa memberikan efek besar kepada yang lain. Ya. Berapa banyak ketua-ketua DKM, pengurus-pengurus masjid yang pahala jariahnya terus. Dia bikin program, dia meninggal atau dia sudah tidak menjabat, program itu jalan, dapat pahala terus, jariah bagi dia. Manfaatkan hal tersebut. Jadi banyak manusia itu yang justru ketika dia punya kedudukan ya seperti yang lain berada dalam kemungkaran, nggak mau menyuarakan yang benar. Kalaupun dianya benar, dia nggak mau menentang orang lain yang salah. Udah aja ikut dalam sistem yang sudah buruk. Padahal dia punya kemampuan untuk berbicara. Fa na'udzubillahi minal khudlan. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kehinaan. Al-amr tsamin wal arba'un. Subbab ke-48. Al-mudaratu lal mudahanah. Jadi seseorang itu
adab seorang penuntut ilmu itu dia harus al-mudarah, bukan al-mudahana. Artinya apa al-mudarah ini? Mudarah ini berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah. Ini mudarah. Kadang harus berputar dulu. Kalau orang Sunda bilang melepah gedang, tahu Bapak? Tahu? Ada orang Sunda sini banyak. Tahu melepah gedang? Pelan-pelan. Bertahap. Mudarah. Muter dulu baru mudarah. Kita ketika berhadapan dengan kebatilan kadang nggak bisa jeger-jeger begitu orang mental. Tapi bertahap terus sampai poin yang kita inginkan dapat. Jangan al-mudahana. Apa al-mudahana? Berkompromi dengan kebatilan. Jangan mau. Batil, hak. Jangan mau berkompromi dengan kebatilan. Kalau mau al-mudarah. Pakai taktik, pakai siasah. Berpolitik dalam dakwah. Artinya punya taktik. Mana al-ahammu minal muhim? Mana yang terpenting dari yang penting? Diurutkan. Bukan al-mudahana. Bukan berkompromi dengan kebatilan. Bukan berkompromi dengan kebatilan. Kadangkala kita justru berkompromi dengan kebatilan. Ini yang seringnya orang adalah mereka berkompromi dengan kebatilan dengan dalih bahwa mereka berdakwah dengan hikmah. Sebagian lagi mereka menghajar langsung dengan dalih mereka tegas. Padahal ketegasan itu tidak harus ditabrakkan. Dia bisa melalui jalan yang hikmah. Dan jalan yang hikmah ini bukan satu kompromi. Jadi orang yang menempuh jalan yang hikmah ini sering disebut berkompromi dengan kebatilan, padahal tidak. Dan orang yang dia yang dia biasanya putus asa, mereka akhirnya berkompromi dengan kebatilan. Jangan berkompromi dengan kebatilan. Contoh kompromi dengan kebatilan adalah antum mau bikin acara. Kemudian adik antum bilang, saya mau bikin acaranya ada musik nih, live. Misalkan kita mengundang biduanita. Berapa? 10 lagu. Antum kompromi, udah jangan 10 lagu, 5 lagu aja. Ini kompromi dengan apa? Kebatilan. Bagaimana akhirnya? Tetap ada, tapi kompromi antum, deal-dealan sama dia. Harusnya bisa menempuh jalan yang mana terhapus itu semua. Dengan apa? Kita katakan, mendingan kita bikin acaranya begini. Terus dibuat, muter-muter dulu. Akhirnya nggak ada hal tersebut. Dibicarakan dengan perlahan. Harus bisa seperti itu, mudarah. Bukan berkompromi dengan kebatilan. Al-mudahanatu khuluqun munhat, amma al-mudarah fala. Lakin la takhlit bainahuma fatahmiluka al-mudahana ila hidarin nifaq mujahara. Wal mudahanatu hiya allati tamussu dinak. Ini yang namanya berkompromi dengan kebatilan ini akhlak yang tercela ya. Kalau mudarah yang dia bersiasat untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah, itu sesuatu yang baik. Dan jangan dicampur di antara keduanya. Karena orang kalau sudah berkompromi dengan kebatilan ini mengarah kepada kenifakan, kemunafikan. Mazharnya dia mengingkari, tapi hatinya mengiyakan kebatilan tersebut. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori tersebut. Dan dalam kehidupan kita sering dihadapkan dengan hal itu. Dihadapkan dengan masalah. Ini kebatilan yang kita ada di depan. Kita punya dua pilihan. Apakah berkompromi dengan kebatilan atau kita merupakan orang-orang yang menempuh jalan bagaimana kebatilan itu tetap hilang tanpa kita berkompromi dengan mereka. Lihat Pak, kalau ada kasus teror, orang diculik, ditawan misalnya. Itu penjahat biasanya mereka minta tebusan ini dan itu, ya kan? Biasanya kalau lihat polisi itu biasanya mengulur waktu, tapi tidak pernah diiyakan permintaan mereka. Kenapa? Karena mereka juga sama punya prinsip tidak boleh berkompromi dengan
prinsipnya. Cuman banyak yang tidak menjalankan. Nah, kita dalam dakwah harusnya seperti itu. Dakwah dalam keluarga. Itu yang salah. Tidak akan jadi boleh. Enggak akan. Tapi dengan cara yang hikmah. Jangan juga orang juga. Saya sering katakan kan bahwa kebenaran itu walaupun indah tapi disampaikan dengan cara yang tidak baik tidak akan diterima dengan baik. Kebatilan itu walaupun batil tapi disampaikan dengan cara yang baik orang cenderung menerima. Jadi 80% manusia itu melihat dari cara, bukan dari apa yang disampaikan. 20% mungkin yang melihat dari apa yang disampaikan. Apa yang diberikan. 80% itu melihat kepada apa? Cara. Makanya saya sering ambil contoh tuh dokter mau kasih suntikan, sakit disuntik gitu. Tapi dia bicara dengan baik. Mana Pak tangannya? Diusap dulu. Ya. Senyumin dulu. Baru kemudian disuntik. Kita disuntik tuh ngelihat dokternya senyum apa marah? Terima kasih dok. Disuntik padahal. Ya kan? Tapi kalau berhadapan ada orang di depan kita dia nasi kasih padang. Terus dilempar ke muka kita nasi padang. Nasi padang Pak enak Pak. Tapi dilempar ngasihnya. Bapak mau ngambil Pak? Mau ngambil? Padahal yang satu disuntik. Yang satu dikasih nasi padang. Ternyata kita lebih senang disuntik dengan cara yang baik daripada dikasih nasi padang dengan cara yang tidak baik. Sama. Kebenaran yang disampaikan atau menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah dengan cara yang tidak baik, orang banyak yang menolak. Tapi orang-orang di luar sana yang menyampaikan kebatilan, menyampaikan penyimpangan, bahkan celaan kepada para sahabat Nabi, tapi disampaikannya dengan cara yang baik, orang banyak yang menerima tidak? Banyak, orang banyak yang menerima. Kenapa? Karena memang manusia itu lebih melihat kepada cara daripada apa yang dibawa. Maka jangan sampai kita ketika membawa kebenaran, caranya salah. Sayang, rugi kita. Karena di luar sana ada orang yang membawa kebatilan dengan cara yang membuat orang lain nyaman. Dengan hikmah. Masa kita yang bawa dalil, bawa ilmu, kemudian menyampaikannya dengan cara yang tidak baik, orang akan menolak. Maka orang itu fokusnya lebih kepada cara daripada apa yang dibawa. Maka kita pun harus punya cara yang baik. Apa yang dibawa sudah baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Dengan apa tadi? Al-mudarah. Harus ada taktik, strategi dalam dakwah itu. Tidak boleh asal-asalan. Ada al-ahammu minal muhim. Kadang-kala dalam beberapa hal kita harus, ini masih bisa nih kita bertoleransi. Ada yang lebih penting, ada yang lebih penting. Jangan berkompromi dengan kebatilan. Dan jangan tidak memiliki taktik juga dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab, karena mau ada acara nanti di masjid, ada acara parenting ya, jam 9 ya, Ustadz Abu Salma. Ya, bagi yang mau hadir, tafadhalu jam 9 ada kegiatan, mungkin ada persiapan terlebih dahulu. Jadi kajian kita insya Allah cukup sampai poin ini. Insya Allah masih ada 5 menit. Boleh saya lanjut 5 menit? Beresin. Poin ke-49, al-gharamu bil kutub. Jadi penuntut ilmu itu dia harus gila dengan kitab. Sering cinta dengan kitab. Gila dengan kitab. Ya. Bukan gila dengan bola, gila dengan kitab. Misalkan kan gila bola. Dia beli baju, semuanya baju pemain bola dia beli. Gila. Orang ada yang ngefans dengan, dia senang dengan pesawat, dia beli segala jenis miniatur pesawat. Dia ngefans dengan mobil, dia beli miniatur mobil. Ini penuntut ilmu tuh harusnya gilanya dengan kitab. Punya uang tuh beli kitab. Beli, bukan dipajang, dibaca. Karena banyak orang beli kitab tuh ini maktabah di sini, perpustakaan. Bukunya banyak, tapi nggak pernah tersentuh. Jarang yang baca, padahal ada maktabah di sini kan. Jarang yang apa? Yang baca. Buku banyak, jarang yang baca. Jadi nggak cuma dibeli, tapi dibaca. Ada tanggung jawabnya. Syaraful ilmi ma'lum li umumi naf'ihi wa shiddatil hajati ilaihi. Kemuliaan ilmu itu sudah bukan rahasia lagi. Karena manfaat yang luar biasa dan keperluan kebutuhan orang terhadapnya.
Kahajatil badani ilal anfas, seperti kebutuhan tubuh kepada nafas. Manusia itu butuh ilmu bahkan lebih daripada kebutuhan badan terhadap nafas. Wa dhuhurun naqsi biqadri naqsihi wa husulul ladzah was sururi biqadri tahsinihi. Jadi kekurangan seseorang dalam ilmu itu sangat bergantung terhadap kadar kekurangannya dalam mencari ilmu. Dan dia dapat mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kebahagiaan dari ilmu itu tergantung dari bagaimana proses dia dalam belajar. Semakin banyak ilmu yang didapat, dia akan semakin bahagia, nyaman. Dan itu nggak berat ilmu itu. Proses mendapatkannya berat, dibawanya ringan. Itu ilmu. Berat dia belajar, tapi kalau udah tahu ringan, mudah. Mulia dengan ilmu. Dan ketika orang tidak mau mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar hanya ala kadar, ya maka dia akan kurang dalam mendapatkan apa? Ilmu. Akhirnya sepotong-potong ilmu yang dia ketahui. Walihadza ishtadda gharamut tullab bit-talab. Oleh sebab itu para tullab itu sangat memiliki kegilaan bit-talab dalam menuntut ilmu. Wal gharamu jam'il kutub ma'al intiqa. ولهم أخبار في هذه التطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وعليه فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية لا سيما كتب المبتدئة فإنها سم ناقئ. Kata beliau, maka penuntut ilmu itu karena dia harus gila terhadap kitab dalam menuntut ilmu, maka dia harus berusaha mengumpulkan kitab secara selektif, ya. Maka dia harus selektif memilih kitab. Beliau penulis, semoga Allah mudahkan, saat itu beliau sedang menulis kitab yang berkaitan dengan hal ini yang disebut khabarul kitab, kabar tentang kitab. Jadi orang ketika mau pilih buku selektif. Kalau kita dalam terjemahan selektif. Penterjemahnya siapa, cetakan mana. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah dalam memberi buku terjemahan. Kadang-kala banyak buku terjemahan itu buku terjemahan Ahlus Sunnah, tapi diterjemahkannya oleh penterjemah yang bukan Ahlus Sunnah. Bahkan percetakan-percetakan Syiah banyak yang menerjemahkan buku Ahlus Sunnah. Saya pernah katakan kalau nggak salah, saya dulu pernah ke salah satu toko buku di 2010. Masuk lihat buku, ini buku-buku Ahlus Sunnah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Tapi lihat percetakannya, percetakan apa? Syiah yang mencetaknya. Percetakan Syiah. Maka harus selektif. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya selektif, penulisnya siapa? Sama, cetakan mana juga. Jadi jangan sampai nanti ada yang dihapus, ada yang dikurangi. Ada yang kalau terjemahan maknanya dipalingkan. Dikasih not yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Harus selektif dalam memilih kitab. Dan ketahuilah, la yughni minha kitabun an kitab. Jadi nggak ada istilahnya kitab ini udah cukup dari kitab yang lain. Dia saling melengkapi. Jadi kadang-kadang antum misalkan baca kitab Tauhid, ada syarahnya, syuruhat dari kitab Tauhid, penjelasan Syekh Fulan, itu saling melengkapi. Saling melengkapi, nggak ada yang cukup. Ada sisi yang belum dibahas oleh yang lain. Contohnya ada kitab Arba'un Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu ada syuruhatnya, ada syarah Syekh Al-Utsaimin, ada syarah Syekh bin Baz, ada syarah Al-Syekh, ada syarah dari ulama-ulama yang lain. Itu ada ada di rumah itu satu kitab Arba'un Nawawi, syarahnya banyak, ada 5 atau 6 ulama yang mensyarahnya. Arba'in Nawawi. Itu kadang kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Oh ini, sampai poin ini. Udah baca lagi syarah fulan, oh ada ini yang belum disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Baca yang ini. Jadi seperti itu. Kitab itu saling melengkapi. Dia nggak ada istilahnya, oh ini kitab udah paling. Kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kala juga kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya sekedar kita membaca saja. Ya, harus juga membaca penjelasan para ulama. Dilihat dari hadis untuk menafsirkan apa? Al-Quran. Tapi Al-Quran adalah ummul kitab. Ya, Al-Quran adalah inti dari segalanya karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak bisa orang mengatakan, oh, saya bisa menafsirkan Al-Quran seorang diri, nggak bisa. Dia perlu ilmu-ilmu yang
lain untuk menafsirkan Al-Quran. Bahkan ada misalkan dalam Al-Quran perintah sholat. Allah memerintahkan sholat. Kita nggak akan tahu bagaimana cara sholat kalau tidak membuka hadis. Kalau tidak membuka hadis. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah ini satu kesatuan. Kitab-kitab tulisan manusia itu nggak ada yang sempurna. Tulisan manusia itu dia saling melengkapi. Maka seseorang jangan merasa cukup dengan satu kitab, dua kitab. Dia harus terus mutalaah, mencari. Cari referensi dari sini, cari referensi dari sana. Dan hati-hati dari kitab-kitab yang berisi penyimpangan, terutama kitab-kitab yang mengarahkan kepada penyimpangan. Hati-hati. Kitab-kitab ahlul bidah, hati-hati. Karena di dalamnya banyak syubhat-syubhat yang menyebar. Makanya dulu itu di Darul Hadits Dammaj, perpustakaan itu besar sekali. Ada satu ruangan, disebutnya ruangan itu khusus buku-buku menyimpang. Itu nggak boleh masuk sembarangan orang. Yang masuk ke situ adalah mereka yang sudah mumpuni dalam keilmuan. Dan masuk ke situ tujuannya adalah untuk membantah kitab-kitab tersebut. Karena kitab-kitab itu kan menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka perlu bantahan terhadap kitab-kitab itu. Banyak buku-buku para ulama kan rad ala ini, bantahan terhadap kitab ini, bantahan terhadap kitab ini. Nah, itu ada ruangan khusus untuk orang-orang yang sudah mumpuni, punya bekal yang cukup. Jangan sampai antum mau berenang di Selat Sunda, di kolam 1 meter aja tenggelam misalnya. Belum nggak bisa berenang, tiba-tiba langsung di Selat Sunda, ya tenggelam insya Allah. Kemungkinan besar. Siapa yang bisa berenang di Selat Sunda? Orang yang sudah ahli dalam berenang. Nggak bisa sembarangan. Itu dalam perkara dunia itu, nggak bisa sembarangan. Antum pernah gak orang belajar mobil gak pakai belajar dulu gitu, langsung bawa ke jalan raya ke tol? Insya Allah kecelakaan biasanya yang terjadi. Ya. Harus dilatih dulu kan, sampai paham, sampai tahu. Ada tempatnya, ada waktunya. Sama dengan belajar agama juga. Kita gak bisa untuk memberanikan diri membaca kitab-kitab penyimpang, padahal kita belum punya ilmu yang mumpuni untuk membantah kitab tersebut. Akhirnya tujuannya saya mau membantah, akhirnya dia yang terjerumus. Kalau zaman sekarang dengan tayangan-tayangan video, YouTube, potongan-potongan video. Kadang banyak orang yang merasa, saya mah bisa nih. Saya bisa bantah nih bahasa semut, bahasa Suryani, saya nontonin terus. Akhirnya dia jadi pengikutnya. Kenapa? Karena ngerasa, benar juga. Ya. Karena sesuatu itu yang salah, kalau dijejelin terus akan terlihat benar. Hati-hati, antum yang biasa nonton bahasa Suryani, bahasa semut, harus punya benteng yang kuat. Kalau enggak bisa terjerumus jadi pengikutnya. Bukan enggak mungkin, antum lihat aja, yang seperti itu pengikutnya ada enggak? Ada. Iya kan? Ada. Lia Eden dulu yang mengaku sebagai malaikat kalau nggak salah ya. Itu kan rumahnya di belakang rumah saudara saya. Itu pengikutnya banyak, bukan sedikit, banyak. Dulu di Bandung ada Nabi Cecep, pengikutnya banyak. Ya. Terus Musadek dulu ribuan pengikutnya yang dokter, insinyur, banyak. Yang saya bilang salah satu guru besar di universitas di Indonesia. Yang dia kalau sholat Jumatnya hari Sabtu. Ada pengikut, ya hari Sabtu. Mereka sholat Jumatnya hari Sabtu. Karena mereka berprinsip nggak boleh sholat Jumat duluan sebelum di Mekah sholat Jumat. Jadi kan kalau kita sholat Jumat, hari Jumat, di Mekah masih jam 8 pagi. Jadi nanti setelah di Mekah sholat Jumat, baru kita berikutnya sholat Jumat. Ada yang seperti itu? Ada. Pengikutnya ada. Sekelas guru besar, bayangkan. Jadi, antum jangan merasa siap. Jangan pernah bersandar kepada diri, nonton video bahasa Suryani. Tapi bersandar kepada Allah, minta perlindungan. Allah lindungi kami ya. Jadi kalau kebetulan antum ada yang ngirim video itu, antum minta perlindungan kepada Allah. Lindungi saya dari pemahaman ini. Karena kalau enggak, suatu saat nanti antum bisa sampai kepada poin tersebut. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan. Ya, semoga Allah jauhkan hal tersebut.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.